Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Hari pernikahan yang sejatinya menjadi momen paling membahagiakan mendadak berubah menjadi kepedihan. Pesta resepsi yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari justru terancam gagal. Padahal undangan sudah disebar, keluarga besar telah datang dengan penuh harapan. Impian pesta pernikahan itu hancur gara-gara ulah wedding organizer yang tak bertanggung jawab. Pasangan pengantin asal Bekasi, Feni Indah Fitria dan Rinaldi Zulfi harus menerima kenyataan pahit ketika resepsi pernikahan mereka gagal digelar di Gedung Islamic Center Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei lalu. Masalah bermula saat 7 hari jelang resepsi, pihak wedding organizer Marwah tiba-tiba menghilang bak ditelan bumi. Di saat itulah calon pengantin tersadar mereka menjadi korban penipuan. Dalam waktu yang sempit, keluarga harus mengambil keputusan berat yaitu membatalkan resepsi dan hanya melangsungkan akad nikah sederhana. Keluarga menghubungi satu persatu tamu undangan untuk meminta maaf atas pembatalan acara. Di tengah keterpurukan itu, beruntung sejumlah vendor mulai dari rias pengantin dan MC tetap hadir memberi bantuan sukarela agar prosesi akad tetap berjalan. Akad nikah korban penipuan wedding organizer Marwah berlangsung tanpa dekorasi, tanpa catering. Keluarga pun menyediakan makanan seadanya untuk tamu undangan yang hadir dalam acara akad. Suasana yang seharusnya gembira berlangsung dengan penuh keprihatinan. Impian pesta pernikahan runtuh hanya dalam hitungan hari sebelum pesta digelar. Calon pengantin menangkap gelagat tidak beres ketika pihak gedung menagih pelunasan sewa 7 hari sebelum acara resepsi. Padahal pasangan ini sudah melunasi biaya paket pernikahan kepada pihak wedding organizer Marwah sejak April 2026. Saat ditanyakan kepada pihak WO Marwah, pemiliknya berkelit dengan berbagai alasan dan memberikan janji palsu untuk pelunasan. Belum melakukan pelunasan, kita nggak bisa masukin dekor ya ke lokasi, nggak bisa masukin dekor sama catering. Nah setelah dari situ saya mencoba hubungin si vendornya ini. Nah setelah hubungin si vendor bilangnya iya akan membayarkan, ditunggu saja. Nah oke, kami tunggu. Nah setelah H-2 ternyata belum dibayarkan juga. Nah dari situ saya bersepakat sama suami saya untuk H-1-nya untuk ke galerinya untuk menagih pelunasan pada venue tersebut. Disamperin ke galerinya ternyata kosong. Usaha korban tak sampai di situ. Setelah mendatangi galeri wedding organizer Marwah yang ternyata kosong, mereka mencoba menelusuri lewat warga. Akhirnya diketahui WO Marwah memiliki gudang di Cilincing. Di gudang itulah korban sempat bertemu dengan pemilik WO Marwah. Mereka sempat membuat perjanjian tertulis di atas materai. Namun setelah itu pemilik bersama istrinya izin keluar sebentar dan tak pernah kembali lagi. Korban mencoba menghubungi namun sia-sia. Tangis korban pecah pada hari itu. Ia sadar telah menjadi korban penipuan. Harapan akan pesta pernikahan pupus seketika. Ya, katanya yang ada cateringnya buat makan-makan gitu. Informasinya juga gedungnya juga belum dibayar sama si pihak WO itu. Informasinya juga belum dibayar katanya. Saya sih kurang tahu Pak ya. Karena saya shiftnya si pagi. Nih saudara gue lah kena korban WO Polres Marwah. Metro Jakarta Timur telah menerima laporan pasangan pengantin di Bekasi yang menjadi korban penipuan wedding organizer di Jakarta Timur. Korban mengaku mengalami kerugian hingga 85,5 juta rupiah. Korban melapor ke polisi usai melangsungkan akad nikah. Adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh WO Marwah. Sudah 3 orang yang sudah kita lakukan klarifikasi dan saat ini juga dari anggota kami telah melakukan pengecekan terhadap kantor dari
WO Marwah ini yang berada di JGC. Namun hasil pengecekan kami bahwa terhadap kantor tersebut saat ini sudah tutup. Total kerugian yang diderita korban senilai 83 juta sekian. Dan inilah kantor wedding organizer Marwah di Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur. Kantor dalam kondisi kosong tanpa aktivitas. Hanya ada beberapa furnitur seperti sofa dan perlengkapan seserahan pernikahan. Menurut informasi dari petugas keamanan kompleks, kantor ini sudah kosong sejak beberapa hari lalu. Ternyata Feni bukan satu-satunya pasangan yang ditipu. Sofi, calon pengantin yang rencananya akan melangsungkan resepsi pada bulan September juga mengalami nasib serupa, yaitu tak bisa lagi menghubungi pihak WO. Keduanya mendatangi kantor WO untuk meminta kejelasan, namun kantor dalam kondisi kosong. Kini mereka was-was karena pesta pernikahannya terancam gagal. Sofi dan calon suami sudah membayar uang muka lebih dari separuh, yaitu 40 juta rupiah kepada WO Marwah. Mereka berharap pihak WO bertanggung jawab dan acara resepsi bulan September nanti tetap terlaksana. Kita rencananya sih pengen ketemu ownernya ya. Kita sebenarnya udah dari beberapa minggu lalu mau ketemu karena kan mau koordinasi dengan acaranya. Tapi nggak ada respon sama sekali, Kak. Nah, terus kita kemarin malam dengar kabarnya itu nggak terlaksana, makanya kita mau kesini. Dan kita sebagai korban, maksudnya jatuhnya sebagai korban ya Kak, karena kita kan udah pakai dia dan udah DP 60% lah gitu. Hingga saat ini saudara, sejumlah calon pengantin yang telah melakukan pembayaran untuk acara pada 2026 menunggu pertanggungjawaban pemilik WO. Mereka juga mengumpulkan bukti-bukti untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Sebenarnya kita pengen ketemu dulu ya sama ownernya yang pasti. Kita pengen minta pertanggungjawabannya kayak gimana. Kalau misalkan memang kita tidak bisa ketemu ya seenggaknya mereka kena jalur hukuman lah. Proses hukum gitu Proses hukum lah gitu. Gitu sih Kak. Nah, untuk biaya yang sudah masuk bagaimana? Apakah berharap bisa dikembalikan atau seperti apa? Tentu sih Kak, kita pasti berharap banget bisa dikembalikan dari pihak Marwahnya. Mungkin mereka juga nggak mungkin sadar sih kayaknya. Tapi maksudnya mereka sadar gitu kalau kita tuh benar-benar ngumpulin gitu ya gitu. Sementara itu salah satu mantan pegawai wedding organizer Marwah mengaku sudah hampir 8 bulan tidak menerima gaji. Gaji Rp3.500.000 per bulan, berikut upah Rp250.000 per event, tidak dibayarkan oleh pengelola wedding organizer. Bulan mau 7 bulan 8 bulanan. 7 bulan 8 bulan. Ya. Itu gimana informasinya, nggak digaji juga atau gimana? Nggak digaji, banyak bukan kita doang sih, banyak orang yang belum digaji juga, uang dekor yang kayak gitu. Udah berapa event yang Mas kerjakan? 30. Udah 30 Ya itu dekoran hampir 30 belum dibayar. 30. Ambil AC itu katanya punya utang ke tukang AC. Suruh nganterin tangga. Perusahaan Marwah ini punya utang ke AC. Oke, tapi belum dibayar. Belum dibayar. Terus bayarnya pakai AC. Pakai aset AC ya. itu ya. Oh. Kasus penipuan wedding organizer kini di tangan polisi. Para korban berharap polisi bergerak cepat mencari pelaku agar mengembalikan uang mereka. Kasus ini sekaligus pengingat butuh regulasi dan pengawasan untuk menentukan mana wedding organizer yang kredibel dan terverifikasi oleh naungan asosiasi dan mana yang tidak.